Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata terjerat korupsi ya Formula E, Anies Baswedan akan segera jadi tersangka KPK. Benarkah seperti itu begitu kan? Inilah yang kemudian bocoran-bocoran dari Denny Indrayana begitu. Kalau Anies Baswedan dijerat dengan adanya Formula E, sedangkan Formula E itu untung, gimana letak logikanya KPK? Bayangkan begitu kan? Kalau tidak bansos ya dengan adanya korupsi Formula E, katanya begitu. Apakah Anies memperkaya diri begitu? Apakah Anies memperkaya orang lain begitu ya? Sedangkan di Formula E ini adalah untung begitu kan, bukan buntung. Beda dengan Mandalika yang buntungnya luar biasa di situ begitu ya. Kenapa kok tidak dicari-cari kesalahan di situ? Ada apa begitu ya? Ya kita tahu sendiri bahwa KPK alihnya kemana begitu ya. Ya, pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu tidak bisa dibodohi begitu ya. Ini Formula eventnya untung begitu, sedangkan ini rugi begitu. Malah yang diperiksa dicari-cari kesalahan sampai 1 tahun pun lebih begitu ya. Dicari-cari di situ begitu kan ya, untuk mentersangkakan Anies saja 1 tahun lebih, bayangkan ya. Apakah ini Formula E ada kerugian besar? Yang ini kerugian besar, padahal Anies Baswedan ya secara logika kita tidak memperkaya diri di situ, tidak merugikan uang negara di situ begitu. Ada apa kok KPK seperti ini begitu ya? Bahkan katanya akan terjerat kasus Formula E begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, terjerat korupsi Formula E, Anies Baswedan akan segera jadi tersangka KPK. Benarkah seperti itu begitu ya? Ini nggak ada korupsi om, jangan maksa-maksain gitulah, betul begitu ya. Cupu istana terlalu maju. Jadi begini ya, andaikan Anies mau bela diri itu hak, tapi menjadi pertanyaan kemana uang Bank DKI yang miliaran itu disimpan. Faktanya persoalan ini Anies nggak pernah transparansi bungkam, terus ini aja dulu ya dicacar. Ya biar kata pendukung Anies bahwa Anies itu disuci yang entar dulu lah. Apa maksudnya begitu terkait dengan uang DKI yang ada selama ini? Apakah ini akan kerugian besar? Bayangkan begitu. Pertanyaannya apakah dia rugi atau tidak ya? Apakah ada seleweran bahwa Anies Baswedan korupsi di situ? Kan pertanyaannya seperti itu begitu ya. Di mana kok letak logika cepung kok dungu banget begitu ya? Saya nggak percaya ya, sudah 3 kali audit PPK nggak ada masalah. Ya ada apa begitu kok ngotot sekali untuk mentersangkakan itu? Di tubuh KPK saja ya menjadi spekulasi sana sini begitu. Ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang mendukung dan ada yang tidak di situ begitu. Bahkan ketua KPK juga bermasalah tapi tetap dipertahankan ya. Nampaknya di mata rakyat justru rezim sekarang ini justru panik berhadapan dan bertarung secara gentle kepada Pak Anies. Belum bertanding udah culas duluan ya. Kan rakyat mikir bertanya-tanya aib dan dosa yang sudah dilakukan rezim sampai ketakutan begitu. Betul begitu. Ada apa kok begitu takutnya begitu kan ya? Kenapa Anies mau dijegal sana sini begitu ya? Kita tahu bahwa persoalan politik hari ini kalau kita melihat realistis begitu ya. Ya, ada apa begitu? Apakah Anies korupsi begitu? Yang namanya korupsi itu siapapun itu adalah musuh kita bersama. Saya sejak dulu mengatakan itu. Tapi kalau tidak ada korupsi ngapain masih cari-cari seperti itu? Seperti itu audit 3 kali sudah di situ begitu ya. Ini kan aneh bagi mereka begitu ya. Akan lahir pemimpin besar di 2024. Sekarang sedangkan diuji badal hinaan ya, cacian dan bahkan fitnah ya. Yang di atas enggak tidur. Kalau emangnya ya kenapa dari dulu enggak ada bukti? Cari aja terus kesalahan Pak Anies ya. Sampai 1 tahun cari terus begitu ya. Ya 1 tahun berapa kali begitu dicari-cari seperti itu begitu ya. Bahkan banyak sekali ya media kompak ternyata ya. Apa nggak takut bangkrut yang mereka dengan gencarnya supaya rakyat percaya kepada Pak Anies korupsi? Padahal rakyat udah tahu arahnya kemana dan nggak bisa juga terima berita-berita yang berimbang. Betul begitu kan? Jadi narasi-narasi yang dibangun mereka kalau rezim menguasai media ya terserah, tapi rakyat itu tidak bisa dikuasai dengan sembarangan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, terjerat kasus Formula E, Anies Baswedan akan jadi tersangka KPK. Benarkah seperti itu? Nyanyian-nyanyian dari Denny Indrayana. Mari kita baca ya. Dikutip dari tv1news.com ya.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebarkan informasi bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantah dan enggan mengomentar lebih jauh Denny Indrayana kembali membuat cuitan melalui media sosial yang membuat heboh. Bahkan Denny Indrayana menyebutkan KPK sudah menggelar 9 kali ekspos kasus dugaan korupsi Formula E untuk menjerat mantan gubernur di Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. Ya, kalau mau jadi tersangka mana buktinya terlebih dahulu? 2 alat bukti itu kan sudah cukup begitu kan. Gampang sekali kalau ada tindak pidana si Firly Bahuri kan tidak tinggal cari kesalahannya apa begitu kan. Kerugiannya apa? Kalau tidak ada menemukan di situ ngapain untuk mentersangkakan orang begitu kan. Seolah-olah kan jelas di depan mata bahwa ada penjagalan luar biasa kepada Anies Baswedan begitu. Sangat disayangkan seperti itu begitu ya. Sedangkan jelas-jelas di depan mata begitu sudah korupsi besar-besaran begitu Harun Masiku masih belum ditemukan dan sebagainya begitu kan. Sebenarnya ini dah DPR oleh KPK sendiri agar dipercaya sekarang begitu kan. Sekarang kan sudah tidak begitu percaya KPK ini begitu. Itu sudah tidak begitu dipercaya begitu. KPK disebut Denny mengatakan ngotot ingin menjadikan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS itu sebagai tersangka. Denny mengungkapkan hal itu melalui surat terbuka yang diunggah di media sosial. Namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron enggan mengomentari lebih jauh soal kabar bakal calon presiden Anies Baswedan akan menjadi tersangka kasus korupsi. Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Menurutnya Nurul Gufron dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka KPK harus mengantongi minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti saja begitu 1 tahun sudah tidak menemukan apa-apa begitu kan. Ada apa begitu Kok bisa dicari-cari seperti itu begitu kan kan aneh begitu Kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kan kacau begitu ketika tidak bersejalan dengan pemerintah kemudian membangun pro terhadap rakyat kok seolah-olah dicegal sana sini. Ada apa begitu Ini kekeliruan besar begitu Bahkan ini digoyang isu Formula E begitu Anies akan dijadikan tersangka. Bayangkan begitu begitu kejamnya mereka begitu. Ada apa begitu kan? Kan begitu pertanyaannya mestinya begitu Sangat disayangkan sekali mereka bagi orang-orang yang kemudian melakukan hal seperti itu begitu Kok sebegitu ngototnya sih untuk mentersangkakan ke Anies begitu Jadi KPK ini sebenarnya bekerja untuk rakyat atau bekerja atas kepentingan pribadi begitu kan. Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Ini sangat aneh sekali bagi mereka begitu Tetapi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi saya rasa apa yang disampaikan oleh si Denny Indrayana ada benarnya juga di satu sisi begitu Karena info-info yang tahu itu si Denny Indrayana ini begitu kan karena dia kan berpengalaman luar biasa banyak jaringan di luar sana, pasti ada bisikan-bisikan tertentu di situ begitu Wajar kalau dia mengatakan seperti itu, ada penjegelan-penjegelan luar biasa kepada Anies Baswedan begitu kan dengan adanya Formula E, katanya bansos dan sebagainya begitu Kok aneh begitu kan pada hakikatnya Cebong mengatakan apa semoga ini bukan hoax lagi. Cebong pasti mengatakan seperti itu begitu kan bahkan tangkap mereka gimana begitu kan. Yang namanya keadilan itu coba kita lihat di situ begitu kalau tidak ada masalah, tidak ada yang dikorupsi, ngapain juga begitu untuk mentersangkakan orang, kan aneh di situ begitu Oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.